Nah, ini dia. Cakep banget asli. Nah, ini yang mengejutkan banget. Ternyata dia punya artikulasi. Ini dia yang bikin saya kagum. Nah, ini dia yang gak ada di DX. Bener-bener, apa ya, kejutan yang ada di Minipla doang. Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Balik lagi ke segmen BM alias Bincang Minipla. Dan Minipla yang akan kita perbincangkan kali ini adalah Minipla yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu, yaitu Minipla Don Toradora Gonjin dan juga Omikashi Phoenix yang seperti ini. Akhirnya keluar juga ya si Minipla dari Six Ranger-nya ini. Karena biasanya itu Minipla Six Ranger itu nggak jauh-jauh dari Minipla si main robonya gitu. Sedangkan ini udah jauh banget, bahkan di seriesnya sudah keluar mecha ketiganya. Ternyata ya karena mungkin sama-sama berwarna dasar gold, akhirnya dibuatnya jadi satu series gitu. Jadi langsung aja kita perbincangkan. Di foto pertama, di sini kita diperlihatkan oleh box yang ada di dalam art box-nya. Dan di sini sudah dapat lihat si Don Toradora Gonjin dan juga Omikashi Phoenix. Lalu sudah ada Bandai Namco juga sama kayak si Don Oni Taijin. Langsung aja kita ke foto selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan dari art box-nya Minipla Don Brother yang volume 2. Saya juga nggak tahu kenapa di sini volume 2. Mungkin Minipla dari si Don Momotaro Alter itu dia di luar dari volume aslinya ini gitu. Mungkin ya, meskipun mereka sudah mengeluarkan 2 Minipla. Ya udah nggak apa-apa. Intinya di sini keren banget. Dan untuk satu art box ini, satu set ini atau satu volume terdiri dari 7 box, yang dimana di sini ada line up-nya, bisa kalian lihat sendiri. Lalu kita ke foto selanjutnya lagi. Nah, ini ada tampilan belakang dari art box ya, yang dimana di sini ada Don Goldon Oni Taijin dan juga Don Toradora Oni Taijin. Cakep banget sih. Apalagi di belakangnya nih. Di belakangnya ada Don Toradora Oni Taijin Kiwami. Wah, makin gak sabar, asli. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini ada line up-nya. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Dan kita juga mendapatkan part tambahan seperti bangku dan juga kipas. Yang dimana ini tuh udah, sejujurnya saya udah hopeless kan untuk Minipla-nya nggak bakal dapet. Ternyata ada di setnya yang ini gitu. Cakep banget sih. Dan di box ke-7 kita juga mendapatkan pedang yang panjang banget, yang dimana pedangnya ini untuk finishernya gitu deh. Sayangnya kita nggak mendapatkan si buah peach-nya itu gitu. Ya agak disayangkan dikit, cuman nggak apa-apa. Masih cukup bagus lah, masih cukup puas. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini isi dari box 1, yang dimana di sini stikernya juga cukup minim. Kalau kita lihat di sini, ini cuman bagian matanya aja dan bagian si pinggang gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini dari box 2-nya, stikernya juga cuma di bagian kepala aja. Untuk bodinya nggak ada stiker sama sekali. Lalu kita next lagi. Nah, ini untuk di box ketiga, di sini stikernya itu untuk platnya atau base-nya itu, stand base-nya. Terus ada huruf-huruf gitu yang ada di pundaknya si Don Toradora Gonjin. Lalu kita next lagi. Nah, ini di box keempat dia nggak ada stiker sama sekali. Lalu next lagi di box kelima ini ada stiker hanya untuk si Don Tora Bolt-nya aja. Pokoknya si singanya, si macannya itulah. Lalu kita next lagi. Nah, ini Omikashi Phoenix. Untuk stikernya cukup banyak ya ternyata. Dan kalau kita perhatikan, untuk si warna Omikashi Phoenix dengan warna gold ya, si Don Doragoku-nya ini, itu ada perbedaan warna gold ternyata. Wah. Saya kira bakal sama warnanya, ternyata beda loh warna goldnya. Lalu di sini ada si Avataro Gear-nya juga dari si Omikashi Phoenix kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada
kita juga mendapatkan senjata panjangnya itu. Dan di sini juga ada beberapa stikernya juga. Oh ya, kita juga mendapatkan pistol yang dimana si Avatar gear-nya itu gambarnya Don Oni Taijin. Beda sama si pistolnya itu, Don Blaster dari setnya Momotaro Alter itu kan gambarnya Momotaro Alter gitu. Sedangkan kalau di sini gambarnya Don Oni Taijin. Nanti bakal diperlihatkan deh pokoknya. Lalu kita next lagi. Ini dia penampilan pertama dari Don Robo Goku, yang dimana banyak orang-orang yang kurang suka dengan desainnya karena ya dia kan menggunakan desain naga dari Asia, naga Asia. Sedangkan untuk bodinya ini dia lebih ke body harimau. Ya, kalau untuk saya pribadi sih masih oke lah, masih begitu saja gitu. Nah, jadi untuk penampilan seperti ini. Dan selanjutnya, di foto selanjutnya ini ada penampilan lebih jelas lagi untuk warna goldnya ketika dikasih penerangan lebih gitu, ketika di center kayak gitu. Di sini menurut captionnya, untuk si warna goldnya ini dia lebih mengkilat daripada minipla lain. Minipla sebelumnya yang menggunakan part gold juga. Ya pokoknya kita tunggu aja lah ya nanti gimana gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini dia ukuran panjang dari Don Robo Goku, yaitu sepanjang 230. Ini 230 atau 40 sih? Ya pokoknya sekitar 23 sampai 24 cm. Ini panjang banget loh asli. Ya namanya juga body utama kan. Jadi ya untungnya dia proporsional gitu. Coba kalau misal lebih pendek, jelek banget pasti nanti hasilnya. Lalu kita lanjut lagi. Dan di sini ada Don Robo Bolt, atau si mekanya atau alternya dari si Don Tora Bolt, yang dimana di sini warnanya ungu. Lagi-lagi banyak yang kurang suka dengan warnanya karena kan kalau mode alternya itu dia warnanya silver kan. Sedangkan kenapa di sini warnanya malah ungu gitu? Padahal kalau silver mungkin bagus jadi gold dan silver gitu kayak X Emperor. Ya terserah Bandai deh. Lalu kita next lagi. Nah ini dia, kita diperlihatkan lebih jelas lagi dan juga ada beberapa artikulasi yang sudah terlihat, seperti bagian kaki depan dan belakang yang bisa ke depan ke belakang seperti itu. Lalu kita next lagi. Nah di sini ada artikulasinya lagi ternyata. Jadi di bagian bahu dia ada artikulasi, lalu di bagian kakinya itu, kaki depan, dia ada artikulasi sikunya. Wah, ini bakal keren banget sih. Dan kayaknya bakal jadi rare item juga kayak Don Oni Taijin. Sebenarnya nggak rare item sih, cuman maksudnya harganya melambung tinggi gitu dari harga PO-nya. Ya pokoknya buat kalian buruan PO deh. Lalu kita next lagi. Nah di sini untuk kepala dari si Don Robo Bolt-nya ini bisa kita letakkan di bagian join female atau lubang yang ada di bagian cakarnya itu. Seperti yang ditunjukkan seperti inilah pokoknya. Lalu kita next lagi. Nah ini ada sequence atau scene yang dimana si Robo Gokunya ini ingin menangkap si Tora Bolt, si Robo Bolt yang nantinya akan menjadi robotnya kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini dia tampilan muka, tampilan jelas dari muka Don Toradora Gonjin, yang dimana mukanya ini menggunakan stiker. Ya maklum lah karena dia yang pertama bukan premium Bandai, yang kedua dia masih mini pla, jadi masih pakai stiker. Dan ternyata di bagian pundaknya itu juga menggunakan stiker. Kayaknya bakal lebih bagus kalau misalnya nanti kita repaint kali ya. Ya pokoknya tunggu aja nanti. Lalu kita next lagi. Nah ini dia tampilan full body dari Don Toradora Gonjin. Nah seperti ini, yang menggunakan si pedang dari Wushu. Lalu kita next lagi. Nah ini dia perbandingan tinggi dari si Toradora Gonjin dengan Don Oni Taijin. Ternyata lebih tinggi si Toradora Gonjin sedikit, meskipun si Oni Taijin ini lebih tinggi karena dia menggunakan pedangnya gitu kan. Lalu kita next lagi. Nah di sini kita sudah diperlihatkan oleh artikulasinya, yang dimana di bagian pundaknya itu dia ada artikulasi untuk naik turun seperti itu. Lalu kita next lagi. Nah di sini kalau kita lihat lagi dari bodi utama si Robo Bolt atau si harimaunya itu, dia juga
mensupport untuk naik turun juga si join female-nya. Jadi untuk bagian tangannya ini bisa 90 derajat rata kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia yang saya jelaskan tadi. Dia bisa 90 derajat, tangannya mengangkat rata seperti itu. Keren banget sih, asli. Di X bisa gini gak nih di X? Lalu kita next lagi. Nah, ini dia untuk artikulasi bagian pahanya yang dia bisa mengangkang atau nge-split kayak gitu. Dan bagian telapak kakinya juga sudah ada artikulasinya juga gitu. Cuman saya berharapnya untuk artikulasi kaki dia tidak menggunakan join ball. Karena kalau join ball, saya takut banget dia kayak terlalu seret gitulah. Nanti takutnya patah. Itu yang paling saya takutin di join ball. Atau bisa longgar kayak join kakinya si siapa namanya, Kyoryujin kayak gitu. Kyoryujin tuh kakinya bener-bener PR banget itu. Bakal cepet letoy lah gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada artikulasi kakinya lagi. Jadi bagian kakinya tuh bisa naik ke atas seperti ini. Lalu kita next. Nah, di sini ada artikulasi lututnya juga kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia ya Don Toradora Gonjin yang bisa diposekan dan banyak artikulasinya seperti ini. Lalu kita next lagi. Nah, di sini kita juga mendapatkan artikulasi pinggang. Jadi bagian pinggangnya dia bisa berputar seperti itu. Langkah yang tepat untuk mengambil mini ply dibandingkan DX. Selain harganya murah pastinya. Lalu kita next lagi. Nah, di sini ada artikulasi dari body utamanya si Don Robobolt atau si harimaunya itu. Jadi dia bisa berputar dan juga bisa menaik seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri lah pokoknya. Lalu kita next lagi. Nah, di sini si lututnya itu bisa ditekuk. Kalian bisa lihat sendiri, dan untuk bagian kakinya dia bisa diputar seperti ini. Kayak gini. Jadi tentu aja artikulasinya banyak banget. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia pose dimana ciri khas dari si Don Oni Taijin dan juga Toradora Gonjin kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia. Cakep banget asli. Ini dia Don Toradora Oni Taijin. Lihat mukanya. Ya, meskipun stiker ya, cuman cakep banget sih asli. Wah. Dan buat yang bertanya-tanya, si kepalanya Kiji itu taruh di mana? Ini sudah bisa terjawab. Taruh di partnya si Don Robogoku kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Tadi yang saya jelaskan, si kepala Kijinya dipasang di partnya Robogoku gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini sudah terjawab juga. Kepala dari Saru Brother yang kan kalau di mini ply dia nggak terlalu bisa turun kayak gitu kan. Nah, kalau penggabungan ini ternyata dia dipasangnya di bagian bahunya kayak gitu, bukan di bagian badan, posisi kepala seharusnya gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini yang mengejutkan banget. Ternyata dia punya artikulasi siku. Ya, dimana di DX-nya itu bener-bener kaku banget. Sedangkan di mini ply dia ada artikulasi siku kayak gini. Meskipun kita harus melepas part kaki dari si Don Robobolt-nya gitu. Cuman nggak apa-apa, ini keren banget sih. Jadi dia sistemnya itu kayak si Super Zenkai-Oh kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, di sini di bagian tangan kirinya juga ada artikulasi. Meskipun untuk bagian pedangnya itu, pedang dari si Don Toradora Gonjin itu kita lepas dari bodi utamanya dan kita pasang di tangannya Saru Brother. Kalian bisa lihat sendiri, ini dipasangnya di tangannya Saru Brother. Dan bagian kakinya itu, kaki dari Toradora Gonjin ini dia nggak rata panjangnya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya dia masih punya artikulasi kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia tampilan jelasnya untuk pemasangan pedangnya itu di tangannya si Saru Brother kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia pose ciri khas dari Don Toradora Oni Taijin. Dia kayak gitu terus sambil jalan. Ini aduh, cakep banget, asli cakep banget. Lalu kita next lagi. Ini dia pose finisher,
nggak finisher juga sih sebenarnya. Pose inilah pas dia nyerang pakai panahnya gitu. Sayangnya kita tidak mendapatkan kudanya ya. Coba kalau kita dapat kuda pasti bakal lebih bagus lagi. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia ada tutorial untuk menggunakan artikulasi ketika ingin memposekan memanah, yang dimana si body dari si Roboboltnya ini diputar seperti itu. Lalu untuk bagian tangan Roboboltnya dinaikkan, kemudian untuk bagian kakinya ini agak sedikit diputar seperti itu. Lalu kita next lagi. Nah, di sini kita juga mendapatkan part tambahan atau part former sepertinya, yang apa ya, membuat si Toradora Oni Taijin ini punya artikulasi bahu agar bisa naik gitu. Jadi untuk bahunya dia ada artikulasi naiknya juga. Cuman kita masih belum tahu apakah dia bisa ke depan, ke belakang atau enggak. Kita lihat aja nanti. Next, nah ini ada Omikashi Phoenix, yang dimana ternyata sayapnya menggunakan stiker. Ya udahlah, nggak apa-apa, masih ya setidaknya masih oke lah gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini untuk tampilan lebih dekatnya, jelas dapat terlihat jelas kalau dia menggunakan stiker. Lalu kita next lagi. Nah ini untuk perbandingan dari si Omikashi Phoenix dan si Robo Goku kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini untuk bagian sayapnya bisa kita naik turunkan seperti ini kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini ada slot yang coba kalian tebak ini fungsinya buat apa. Coba tebak dulu, saya hitung 3 detik ya. 1, 2, 3. Gak bisa jawab? Jawabannya ada di foto selanjutnya. Ini dia. Ternyata dia bisa digabungkan juga dengan Minipla Dawn Blaster. Wah, fix saya harus cari Minipla Dawn Blaster sih ini. Harus banget dicari. Ya, semoga aja dapat ya. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia Golden Oni Taijin, yang dimana kayaknya untuk bagian tombaknya itu dia agak kurang panjang ya ternyata. Untuk yang part birunya itu menurut saya kurang panjang sih. Harusnya kalau lebih panjang lagi bakal lebih bagus gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini ada gagang dari tombaknya itu. Lalu next, di sini ada gagang dari shieldnya kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini adalah pose si Golden Oni Taijin ingin menyerang kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini dia. Akhirnya kita dapet kursi dan juga kipasnya, yang dimana ini merupakan ciri khas dari si Dawn Oni Taijin. Maaf ya kalau semisal ada suara motor-motor berisik tuh emang gitu. Kita next lagi. Nah ini detail atau tampilan dekat dari kipasnya, yang dimana masih menggunakan stiker. Cuman nggak apa-apa lah. Lalu kita next lagi. Ini dia tampilan dari bangkunya Dawn Oni Taijin. Nah, kalau kalian lihat detail dari si part itemnya itu detailnya juga, wah ini bagus banget sih. Kayak ada sedikit kerutan-kerutan kayak gitu. Cakep sih asli nih, cakep banget. Nah, next lagi. Nah, ini bangkunya juga bisa dilipat. Ini Bandai bener-bener kreatif sih, dan wah, ini pasti harganya bakal naik drastis juga kayak Minipla Dawn Oni Taijin. Kita lihat aja nanti deh pokoknya. Lalu kita lihat aja deh nanti. Percaya sama saya, mending kalian PO langsung daripada kalian harganya udah melambung tinggi lagi lah gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini dia, si Dawn Oni Taijin mau camping. Si bisa-bisanya dia kayak ngebawa si bangkunya itu, yang dimana itu kan kayak bangku pantai ya sebenarnya. Aduh, mau kemana sih Mang? Lalu kita next lagi. Nah ini ya saya bilang tadi, Dawn Blaster yang kita dapat di semacam part bonusan lah, yang dimana Avataro Gear-nya ini menggunakan Avataro Gear dari Dawn Oni Taijin kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini pose ketika ingin finisher tapi menggunakan part pedang aslinya. Dan kita next,
ini dia pose finisher ketika menggunakan pedang yang kita dapat di setnya si Toradora Gonjin ini gitu. Kalian bisa lihat sendiri ini panjang banget. Bahkan kita juga mendapatkan standnya itu yang warna biru untuk apa ya, semacam gagang gitulah, biar dia nggak jatuh, nggak keberatan ke depan gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini ada panjang dari pedangnya itu. Bahkan ini 30 cm aja nggak muat, karena panjang dari pedangnya itu sepanjang 40 cm. Gila, panjang banget. Nanti ya pokoknya bakal kalian lihat sendiri pas di review. Nggak tahu nih bakal masuk frame atau enggak. Lalu kita next lagi. Nah ini si pedangnya juga bisa kita pisah menjadi 3 seperti ini. Lalu kita next. Nah ini dia yang bikin saya kagum. Kenapa? Karena kita bisa menyimpan part-part tambahan di bawah bangkunya Don Oni Taijin kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah ini ada tampilan kalau si pedangnya ini kita copot jadi seperti ini gitu. Lalu kita next lagi. Ini dia Don Toradora Oni Taijin Kiwami, yang dimana katanya sih ini Ultimate Mecha katanya. Cuman saya masih belum percaya kalau ini Ultimate Mecha. Kenapa? Karena rumornya itu masih ada satu robot lagi yang dimana mereka bakal bergabung menjadi bentuk Centaurus. Yang kalau kalian belum tahu, Centaurus itu sama kayak di Magi Ranger ketika si merah, si Phoenix, sama si kuda tuh saya lupa namanya siapa, kuda putih atau kuda hitam. Kalau bergabung dia ada mode Centaurusnya juga kayak gitu. Dan di sini, wah ini cakep banget sih, asli proporsional banget. Kelihatannya proporsional banget, beda kayak di X yang dimana di X itu kelihatan banget dia lebih besar bagian atasnya. Untuk kakinya itu kecil gitu kelihatannya. Sedangkan kalau di Minipla ini proporsional sih menurut saya. Lalu kita next lagi. Nah ini untuk tinggi dari Don Toradora Oni Taijin Kiwami setinggi 18 cm. Tidak termasuk sayapnya Kiji kalau dinaikkan ke atas seperti ini. Lalu kita next lagi. Nah ini yang diresahkan untuk apa ya, kolektor DX. Jadi bagian muka dari si Goldon Oni Taijin kan ada di bagian selangkangan ini. Nah kalau di Minipla itu bisa kita pindah. Nah kita lihat foto selanjutnya. Nah ini bisa kita pindah ke belakang bagian pantatnya. Bagian pantatnya dari si robot ini gitu. Lalu kita next. Nah ini bisa kita pindahkan ke bagian pantatnya. Lalu kita next lagi. Nah ini dia, jadi nggak kelihatan muka yang ada di selangkangannya gitu. Lalu kita next lagi. Nah di sini si kepala dari Saru Brother itu bisa kita pindahkan ke bagian body aslinya. Tapi si bagian helm dari Don Oni Taijin ini kita lepas. Kita pindahkanlah si helmnya. Nah untuk pindahkannya kemana? Ini ada di foto selanjutnya. Nah di sini dipindah ke bagian body dari si Robo Goku, Don Robo Goku, atau robot yang naga itulah pokoknya. Lalu kita next lagi. Nah lagi-lagi untuk tangannya ada artikulasi. Saya bersyukur banget jadi kolektor Minipla, nggak kecewa sama artikulasinya, nggak kaku gitulah kayak DX. Sorry. Lalu kita next lagi. Nah ini dia, ada artikulasi siku untuk si tangan kanan ini. Lalu kita next lagi. Nah ini pemasangan si tombaknya dengan si part Robo Goku gitu. Lalu kita next lagi. Nah ternyata si bagian tombaknya itu bisa diturunkan seperti ini. Kalian bisa lihatlah perbedaannya. Lalu kita next lagi. Nah ini dia yang gak ada di DX. Bener-bener apa ya, kejutan yang ada di Minipla doang. Jadi dia bisa megang bagian bawahnya, gagang di bawahnya. Kalau di X kan dia cuma bagian tengah-tengah itunya aja kan, tombaknya aja kan. Sedangkan kalau di Minipla ini bisa megang bagian bawahnya juga. Keren banget. Lalu kita next lagi. Nah ini dia tempat dimana kita bisa memasukkan si part Kiji itu, pedang si Kiji, ke dalam bagian sela-sela sini, yang dimana itu apa ya, membuat si robot ini bisa memegang bagian bawahnya. Lalu kita next lagi.
Nah ini dia penampilan lebih jelasnya ketika si pedangnya ini bisa dipegang kayak gini. Gila, salut sama desainernya ini, salut banget. Sama tim kreatifnya ini salut banget. Keren, asli keren banget. Udah makin gak sabar ya. Gak sabar untuk kedatangan si Minipla ini. Lalu kita lanjutkan. Nah ini dia si pose yang dimana dia ingin menyerang dengan menggunakan tombaknya. Dan si robotnya ini juga memegang bagian bawah tombaknya gitu. Lalu kita next lagi. Nah di sini ada beberapa part yang tidak digunakan ternyata di penggabungan Don Toradora Onitaijin Kiwami. Jadi ada kakinya si Momotaro, terus si kepalanya Torabolt, terus si bagian dada dari Momotaro juga, bagian mata dari Momotaro juga. Tapi tenang aja, karena di sini kita juga bisa menempelkan atau memasang si part-part ini di foto selanjutnya. Untuk bagian kaki bisa kita pasang di bagian belakang sayap dari Omikashi Phoenix. Lalu kita next lagi. Untuk bagian logonya itu juga bisa kita pasang di bagian dadanya juga, dada dari Momotaro yang dipasang di bagian tombak. Lalu kita next lagi. Untuk bagian kepala bisa kita pasang juga di bagian bodi belakang dari si Robogoku-nya ini. Kita next lagi. Untuk bagian mata dari Momotaro bisa kita pasang di bagian selangkangan. Pokoknya di bagian sini lah. Well, ya setidaknya masih lebih bagus kalau dibandingkan jika kita memasang si bagian muka Golden Onitaijin. Lalu di foto terakhir ini ada penampilan Don Toradora Onitaijin Kiwami ketika semua partnya dipasang semua di sini. Jadi ya masih nggak terlalu terlihat aneh sih sebenarnya. Jadi itu pilihan kalian, ingin memasang part sisa tadi di di robotnya atau ingin kalian simpan sendiri di dalam lemari gitu. Itu terserah kalian kayak gitu. Jadi gimana nih menurut kalian tentang si Minipla Don Toradora Gonjin dan Omikashi Phoenix alias Minipla Don Brother volume 2? Tulis saja di kolom komentar ya. Jujur, untuk saya sendiri saya bener-bener gak sabar. Dan kalau saya melihat dari si leak-nya ini, dari announcement dari Bandai ini, saya kasih nilai 10/10. Sesempurna itu karena cakep banget. Apalagi artikulasinya, ternyata dia ada artikulasi. Wah, makin gak sabar nih, gak sabar. Dan kayaknya saya juga bakal ngambil Minipla dari si senjata dari si Don Blaster dan juga ya pokoknya satu set itulah. Tunggu aja nanti untuk di review kayak gitu. Ya, jadi untuk bincang Minipla kali ini segitu dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.